قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap segala limpahan karunia dan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala hadiahkan kepada kita bersama. Dan di antara salah satu nikmat yang biasanya dilalaikan oleh manusia adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Sehingga Nabi SAW senantiasa mengingatkan kepada kita bersama, apabila Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian kesehatan, manfaatkan untuk beribadah kepada Allah sebelum kalian dilenyapkan kesehatan tersebut atau dihilangkan kesehatan tersebut dari diri kalian. Demikian juga dikala Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kesempatan, maka manfaatkanlah untuk beribadah kepada Allah sebelum datang yang namanya penyesalan. Sehingga Nabi SAW mengajarkan kepada kaum muslimin siang dan malam hendaklah mereka mengucapkan Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Itu merupakan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi SAW yang tidak pantas bagi seorang muslim kecuali mereka harus mengucapkannya di pagi hari, dan juga dianjurkan mereka mengucapkannya di sore hari. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal-afiyah. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan yang luar biasa. Dan di antara salah satu kelebihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabi yang lainnya, dan dikala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan rasul-rasul yang lainnya selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang di dalam bahasa yang dipakai oleh Allah di dalam Al-Qur'an menunjukkan bagaimana kecintaan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang Nabi Adam alaihi salam, Allah berfirman, ya Adam, uskun anta wa zawjuk al-jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu dan keluargamu di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan ya Adam. Kemudian begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Nuh, maka Allah Subhanahu wa taala langsung mengatakan ya Nuh, ihbitu bisalam. Wahai Nuh, turunlah dengan keselamatan. Artinya setelah badai menimpa orang-orang yang ada di zaman Nabi Nuh, kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala kembalikan Nabi Nuh alaihi salam dan juga orang-orang yang beriman kepadanya, maka Allah menyebutkan ya Nuh, wahai Nuh. Allah langsung memanggil nama Nabi Nuh, ya Nuh, wahai Nuh. Kemudian begitu juga ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya Ibrahim, qad saddaqta ru'ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang bernama Ismail, kemudian setelahnya Nabi Ibrahim langsung
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Allah langsung mengganti dengan yang lainnya. Maka di saat itulah Allah menyebutkan, ya Ibrahim, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpi yang telah aku sampaikan. Kemudian begitu juga dikala Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang Nabi Yahya, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah, wahai Yahya, Allah langsung panggil namanya. Begitu juga dikala Allah bercerita tentang Nabi Musa, ya Musa, Allah langsung memanggil Nabi Musa, ya Musa. Begitu juga dengan Nabi Isa, ya Isa, dan juga nabi-nabi yang lainnya. Kemudian di ikhwatal Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala ingin memanggil Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka tidak satu pun ayat yang akan kita jumpai di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan panggilan ya Muhammad. Tidak akan pernah mulai dari Al-Fatihah sampai kepada surat An-Nas, tidak akan pernah kita jumpai kalimat-kalimat seperti ini. Tidak sama dengan panggilan Nabi yang lainnya. Dikala Allah memanggil Nabi Adam, ya Adam, memanggil Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, memanggil Nabi Nuh, ya Nuh, ya Musa, ya Isa. Tapi apakah pernah Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi dengan menyebutkan ya Muhammad? Tidak pernah. Kalau kalimat panggilan tidak pernah Allah menyebutkan ya Muhammad. Tapi kalau seandainya khabar min babil khabar, maka bisa jadi disebutkan oleh Allah dengan kalimat Muhammad. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffari ruhamau bainahum. Dan juga ayat-ayat yang lainnya. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi, maka Allah merubah gaya bahasanya. Tidak dipanggil oleh Allah dengan langsung menyebutkan ya Muhammad, tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Begitu juga di dalam panggilan yang lain Allah menyebutkan ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik. Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi kita dengan kalimat yang sangat indah. Allah menyebutkan wahai seorang nabi, wahai seorang rasul. Padahal Adam juga seorang nabi, Adam juga seorang rasul. Nabi Ibrahim juga seorang nabi, Nabi Ibrahim juga seorang rasul. Begitu juga dengan nabi dan rasul yang lainnya. Bahkan semua yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, semuanya adalah para nabi dan para rasul. Tidak ada di dalam Al-Quran itu nabi, semuanya rasul. Karena kita membedakan antara nabi dengan rasul. Semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah rasul. Artinya, kalau kelevelan rasulnya sama dengan Nabi SAW, sama-sama dipanggil Rasulullah SAW. Adam, Rasulullah. Nabi Ibrahim, Rasulullah. Nabi Musa, Rasulullah. Nabi Isa, Rasulullah. Nabi Yahya juga demikian keadaannya. Tapi dikala Allah memanggil Nabi kita yang mulia, maka perbedaan antara panggilan itu sangat jelas sekali. Artinya apa, ikhwatul Islam? Disinilah para ulama menjelaskan bahwa demikianlah Allah Subhanahu wa taala menyayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan pujian yang berlebih dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Sehingga di dalam sebuah riwayat disebutkan di ikhwatul Islam, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala melihat mereka semuanya. Sebelum manusia ini ada, Allah sudah mengetahui semuanya. Allah mengetahui jumlahnya, Allah mengetahui bagaimana keadaannya, Allah semuanya tahu. Kemudian Allah melihat hati siapa di antara hati mereka yang paling bersih, maka hati yang paling bersih di antara semua manusia adalah hatinya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu ikhwatul Islam adalah bagian daripada makna sebuah ayat yang selalu kita baca, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa makna Allah berselawat kepada Nabi? Allah berikan pujian yang sangat indah. Allah berikan kelebihan-kelebihan yang luar biasa. Allah panggil dengan panggilan yang indah. Semuanya itu adalah bagian daripada selawatnya Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dikala Allah yang memuji nabinya, berselawat kepada nabinya, menyanjung nabinya, maka tentunya kewajiban kita sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, perbanyaklah mengucapkan salawat, sebagaimana berbanyak pula lah mengucapkan salam kepada Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita senantiasa mengingatkan ikhwatul Islam, dan kita juga mengingatkan diri kita pribadi
Sebenarnya semua kita tahu bagaimana keutamaan berselawat kepada Nabi SAW. Semua kita sudah tahu. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang meninggal pada tahun 752 menyebutkan mereka yang berselawat kepada Rasulullah SAW akan mendapatkan lebih daripada 40 keutamaan. Di dalam kitabnya Jala'ul Afham fi fadli as-salati ala khairil anam. Artinya ikhwatul Islam, kelebihan-kelebihan yang luar biasa diberikan oleh Allah kepada mereka yang berselawat kepada Nabi-Nya, dan kita tahu bagaimana keutamaan berselawat kepada Nabi. Yang kita butuhkan adalah siapa yang mengingatkan kita untuk berselawat kepada Rasulullah SAW. Maka itulah tugas kita bersama. Makanya kalau seandainya kita perhatikan ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang pernah dari Mekah ke Madinah atau dari Madinah ke Mekah, kemudian kita akan melewati jalan yang mungkin kita berada di perjalanan kurang lebih 6 jam lamanya, maka di setiap jalan-jalan itu, kalau kita melihat keluar, ada kalimat salli ala nabi, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad ibn Abdillah. Kalimat-kalimat demikian. Begitu juga misalnya kalau kita pergi keluar, dikala kita berada di Mekah, dikala kita berada di Madinah, maka tulisan-tulisan yang ada di bagian misalnya mobil, tulisannya adalah Allahumma salli ala Muhammad. Apa tujuannya demikian ikhwatul Islam? Tujuannya karena apabila kita melihat kalimat-kalimat seperti ini, maka dengan mudah mulut kita akan langsung mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu bagaimana keutamaan berselawat, tapi yang harus kita butuhkan siapa yang mengingatkan kita untuk selalu berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, lakukanlah hal-hal yang bisa menunjang kita untuk selalu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya di pintu rumah kita, supaya kita tidak lupa, maka kita tulis di sana sallallahu alaihi wasallam, sehingga setiap kita kali masuk, setiap kita keluar dari rumah, maka kita mengucapkan kalimat-kalimat yang mulia. Atau misalnya di jalan-jalan yang ada di kampung kita, di daerah kita, ada kalimat sallallahu alaihi wasallam. Artinya untuk mengingatkan kita dan juga untuk mengingatkan kaum muslimin. Karena berselawat ikhwatul Islam memiliki keutamaan yang luar biasa. Apabila kita mengetahui keutamaannya, maka tidak akan pernah lagi kita meninggalkan mengucapkan selawat kepada Rasulullah SAW. Dan minimal keutamaan tersebut ada dua, terukur semuanya di dalamnya. Yang pertama keutamaan yang berkaitan dengan dunia, dan yang kedua keutamaan yang berkaitan dengan akhirat. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia memperbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi menyebutkan idzan tughfa hammuka wa tughfar dzambuka. Nabi menyebutkan kalau kalian memperbanyak salawat kepadaku, yang pertama tughfa hammuk, Allah akan mencukupkan semua kegelisahan, kegundahan, masalah yang kalian hadapi dalam kehidupan dunia. Dan yang kedua wa tughfar dzambuk, dan Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa dan kesalahan kalian. Yang pertama itu adalah berurusan dengan dunia. Semua masalah kita akan mudah. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelancaran. Itu artinya tughfa hammuk. Dan yang kedua wa tughfar dzambuk, maka Allah akan ampunkan dosa kalian, dan itu di akhirat. Dan di dalam salawat terkumpul dua makna yang luar biasa ini. Faedah yang kita dapatkan di dunia dengan Allah menyelesaikan semua permasalahan yang kita hadapi, dan yang kedua di akhirat sana ketika Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam golongan hamba-hamba yang diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pernah kita bosan mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu berkaitan dengan kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana pada pertemuan sebelumnya kita menyebutkan bagaimana keadaan kaum muslimin. Demikian pula bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu diangkat menjadi pemimpin kaum muslimin. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu diangkat oleh kaum muslimin menjadi pemimpin dengan bahasa-bahasa isyarat dari baginda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam,
Maka setelah itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya keimanan Abu Bakar As-Siddiq ditimbang dengan keimanan semua mereka yang ada di dunia, la rajahahum, maka imannya Abu Bakar As-Siddiq akan melebihi semua iman orang-orang yang ada di dunia. Artinya Abu Bakar As-Siddiq bukan sahabat sembarangan sahabat. Ia mungkin secara fisik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia biasa-biasa saja, tidak terlalu kuat sebagaimana kuatnya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, tidak sekuat sebagaimana kuatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Tapi kalau secara keimanan tidak akan satu pun di antara sahabat Nabi yang bisa mengalahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga ikhwatul Islam, ketika Abu Bakar ditunjuk menjadi pemimpin kaum muslimin, atau sebelum ditunjuk menjadi pemimpin kaum muslimin, dikala orang-orang Ansar mereka berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah yang ada di bagian kanan Masjid Nabawi. Kemudian dikala mereka berkumpul, mereka ingin menunjuk, orang-orang Ansar mengatakan, minna amir wa minkum amir. Orang Ansar menyebutkan, dari kalian ada pemimpin, dari kami juga ada pemimpin. Artinya dari Madinah ada pemimpin, dari orang-orang Makkah juga ada pemimpinnya. Itu ada di antara ungkapan yang disebutkan oleh orang-orang Madinah, karena orang Madinah ingin menunjuk salah seorang pemimpin berasal dari Madinah. Orang Makkah yang ada di Madinah, mereka juga ingin menunjuk salah satu pemimpinnya. Sehingga keluarlah kalimat dari penduduk Madinah, minna amir wa minkum amir. Dari kalian ada pemimpin, dari kalian ada pemimpin, dari kami juga ada pemimpin. Dan kita tahu ikhwatul Islam, tidak akan mungkin ada dua pemimpin dalam satu wilayah. Tidak ada sejarahnya dua pemimpin yang ada dalam satu wilayah. Sehingga sahabat dari Mekah mengatakan tidak mungkin. Dari Ansar ada pemimpin, dari Mekah ada pemimpin, tidak mungkin ada demikian. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu setelah mendengarkan ucapan dari orang-orang Madinah, dari orang-orang Ansar, maka Umar menyebutkan, siapa di antara kalian yang berani melewati ayat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Artinya apa ikhwatul Islam? Ada sebuah ayat yang Allah Subhanahu wa taala gabungkan antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah sebutkan di dalam surah At-Taubah, "Idz qala li sahibihi la tahzan." Dikala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wahai Muhammad, katakan kepada Abu Bakar As-Siddiq, jangan kau bersedih. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Apa artinya? Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan bagaimana kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kisahnya berbarengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi menyebutkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bisnain? Allahu salisuhuma." Ma dhannuka bisnain? Apa pendapatmu? Bagaimana pandanganmu tentang dua orang yang Allah menjadi ketiganya? Siapa dua orang ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kedua adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sama dengan makna ayat yang ada di dalam surat Taubah. Artinya ikhwatul Islam, ayat ini adalah ayat yang mengalahkan semuanya. Bagaimana kemuliaan Abu Bakar digandengkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka wajar ikhwatul Islam, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang selalu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Sehingga Allah pun abadikan Abu Bakar As-Siddiq juga bersama Nabi dalam kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan alam barzakh, sebelum Abu Bakar As-Siddiq bersama Nabi dalam surga untuk selama-lamanya. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah memisahkan antara Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq. Di dunia tidak terpisahkan, di alam barzakh juga tidak terpisahkan. Makanya kalau ada di antara kita yang bertanya, kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala dikuburkan di samping perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu merupakan alasan Allah Subhanahu wa taala untuk kembali menyatukan mereka dalam kehidupan alam barzakh. Ketika Allah Subhanahu wa taala satukan mereka dalam kehidupan dunia, maka Allah satukan mereka dalam kehidupan alam barzakh, yang mana nanti Allah pun akan satukan mereka di dalam kehidupan surga. Begitulah kemuliaan yang dimiliki oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka benarlah apa yang disebutkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, kalau seandainya ditimbang keimanan Abu Bakar As-Siddiq dengan semua manusia, la rajahahum, maka keimanan Abu Bakar As-Siddiq akan melebihi keimanan orang-orang yang ada di dunia. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin,
Kemudian ketika Abu Bakar yang memimpin, ada dua hal penting yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Yang pertama, mengembalikan orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam. Yang kedua, mengembalikan mereka yang tidak lagi mau menjalankan syariat Islam. Dari dua inilah yang dikhususkan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dikala dia memimpin, dan kita akan menyebutkan sedikit demi sedikit antara dua yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Namun sebelum itu semua ikhwatul Islam, ada sebuah cerita yang sangat menarik yang bisa kita ambil pelajaran darinya, yaitu kisah yang terjadi kepada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu setelah Nabi SAW wafat. Kisah ini ikhwatul Islam dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, yaitu apa yang pertama kali terjadi di kalangan para sahabat Nabi SAW setelah Nabi SAW meninggal, dan pertama kali Abu Bakar menjadi pemimpin kaum muslimin. Kita mengetahui ikhwatul Islam, sebelum Nabi SAW meninggal, maka Nabi SAW mengutus salah seorang pasukan atau mengutus pasukan yang dipimpin oleh salah seorang sahabat yang bernama Usama. Sebelum Nabi SAW meninggal, sebelum Nabi SAW sakit-sakitan, maka Nabi SAW menunjuk salah seorang sahabat kecil bernama Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu untuk pergi ke sebuah daerah Syam melawan orang-orang Romawi di sana. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW sebelum Nabi SAW meninggal. Kemudian ikhwatul Islam, mengapa Nabi SAW memerintahkan Usama di sana? Karena tempat yang akan dituju oleh Usama adalah tempat di mana ayahnya syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa ayahnya? Yang bernama Zaid. Siapa Zaid? Zaid itu adalah anak angkatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya sahabat yang namanya ada di dalam Al-Quran adalah Zaid bin Harithah. Satu-satunya sahabat ikhwatul Islam yang apabila kita menyebut namanya, maka kita akan mendapatkan 30 pahala. Karena apabila kita menyebut satu huruf dalam Al-Quran, 10 pahala. Apabila kita menyebutkan 2 huruf, 20 pahala. Apabila kita menyebutkan 3 huruf, maka 30 pahala. Zaid ada 3 huruf di sana. Falamma qada Zaidun minha watar. Apabila kita menyebutkan kalimat Zaid, maka kita akan mendapatkan 30 pahala darinya. Artinya apa ikhwatul Islam? Zaid itu adalah anak angkat Rasulullah SAW. Bahkan namanya pernah populer di Makkah Al-Mukarramah dengan panggilan Zaid bin Muhammad. Kenapa disebut dengan Zaid bin Muhammad? Karena Nabi SAW sangat menginginkan anak laki-laki. Ketika Allah berikan kepada Nabi anak laki-laki, namun semua anak laki-laki Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dikala mereka masih kecil. Yang pertama Qasim. Dikala Qasim lahir, maka dia meninggal dikala berumur 1 tahun. Kemudian yang kedua bernama Abdullah, juga meninggal dikala dia berumur 1,5 tahun atau 2 tahun. Nah, sehingga Nabi SAW tidak lagi memiliki anak laki-laki. Kemudian tiba-tiba Zaid ini dihadiahkan oleh Khadijah kepada Muhammad SAW. Artinya Khadijah memberikan hadiah kepada Nabi SAW seorang budak yang bernama Zaid. Maka di saat itulah Zaid ini terkenal dengan Zaid bin Muhammad. Kenapa demikian? Karena memang Nabi mengangkat dirinya menjadi anaknya. Nabi tidak punya anak laki-laki. Anak laki-laki Nabi sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kerinduan sebagai seorang ayah menginginkan anak laki-laki, maka disebutlah Zaid bin Muhammad. Kemudian ini berlaku dalam beberapa waktu sampai Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan sebuah ayat bahwa tidak boleh menasabkan seseorang kecuali kepada ayah kandungnya. Bahkan di antara salah satu dosa besar apabila seseorang menasabkan dirinya kepada selain ayahnya, maka itu termasuk dosa yang paling besar. Apabila ada di antara kita misalnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kelebihan harta, kemudian kita menyantuni anak yatim, bahkan ada di antara kita yang menjadikan mereka sebagai anak angkat, maka jangan pernah nasabkan mereka kepada diri kita, nasabkan mereka kepada ayahnya. Dan ini banyak terjadi ikhwatul Islam. Misalnya ada orang yang tidak mendapatkan keturunan, kemudian mereka mencari anak angkat, kemudian dimasukkan ke dalam aktenya
Fulan bin Fulan dinasabkan kepada dirinya, ketahuilah kebaikan kita yang awalnya adalah kebaikan, maka akan berubah menjadi sebuah dosa besar. Karena tidak boleh menasabkan seseorang kecuali kepada ayahnya, ayah kandungnya. Jangan pernah nasabkan, baik itu secara tulisan ataupun secara lisan. Mungkin secara lisan kita tidak menasabkannya, tetapi banyak di antara kaum muslimin yang menasabkan seorang anak kepada selain ayahnya. Bisa jadi di akte-nya, atau di kartu kelahirannya, atau supaya dia mendapatkan ini, mendapatkan itu, mendapatkan ini. Tidak boleh di dalam syariat Islam. Bukan hanya sekedar tidak boleh, tapi itu merupakan di antara bentuk dosa besar, al-kabair. Kemudian ikhwatul Islam, dikala Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ibtalut tabanni, tidak boleh lagi menjadikan anak angkat dinasabkan kepada orang yang mengangkatnya, maka semenjak itulah nama Zaid dikembalikan kepada Zaid bin Harithah. Nah, Zaid ini ikhwatul Islam, semenjak kecil dia bersama Rasulullah SAW. Bahkan suatu ketika Zaid ini datang orang tua kandungnya. Karena Zaid itu dulu dikala dia pergi bersafar, maka ditangkap. Kemudian dikala dia ditangkap, dijual sebagai seorang budak, yang mana pada akhirnya dibeli oleh salah seorang yang bernama Hakim bin Hizam. Kemudian Hakim bin Hizam ini menghadiahkan kepada Khadijah. Khadijah menghadiahkan kepada Rasulullah SAW. Itu adalah kenapa Zaid ini sampai kepada Rasulullah SAW. Artinya dia adalah seorang budak. Kemudian ikhwatul Islam, orang tuanya mencarinya. Pada akhirnya ditemukanlah bahwa Zaid sedang bersama Rasulullah SAW. Kemudian orang tua Zaid ini datang kepada Nabi, berikan anak kami, kembalikan anak kami kepada kami. Kami akan membayar berapa yang kalian inginkan. Apa kata Rasulullah SAW? Kalau kalian ingin mengambil Zaid, silahkan. Aku tidak akan pernah menjualnya. Artinya silahkan kalian ambil, ini adalah hak kalian. Karena itu adalah walaupun budak. Namun Nabi SAW tidak menganggapnya sebagai seorang budak. Nabi menganggapnya sebagai seorang anak. Nah, dikala orang tuanya meminta kepada Nabi, Nabi mempersilahkan tanpa ada tebusan. Tapi dengan syarat, tanyakan kepada Zaid, apakah dia mau kembali kepada orang tuanya atau tetap bersama Nabi SAW. Dan di sini akan menunjukkan kepada kita ikhwatul Islam bahwa Nabi SAW memiliki suri tauladan akhlak yang mulia sebelum Nabi menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Nah, Zaid ini ditanya oleh orang tuanya, wahai Zaid, ayo kita pulang. Aku adalah ayahmu, ayo kita pulang. Maka apa kata Zaid radhiyallahu ta'ala anhu? Aku tidak mau pulang. Aku lebih memilih bersama Rasulullah SAW. Artinya ikhwatul Islam, sangat begitu cintanya Zaid radhiyallahu ta'ala kepada Rasulullah SAW. Bahkan dia tidak mau pulang bersama orang tuanya karena dia sudah lama tinggal bersama Nabi SAW. Kemudian dikala orang tuanya mencarinya, maka Nabi mengatakan, boleh kalian mengambil Zaid dengan syarat, tanyakan kepada dirinya siapa yang akan dia pilih. Apakah dia memilih keluarganya atau dia memilih diriku. Maka seketika Zaid ditanya, maka di saat itulah Zaid mengatakan, aku lebih memilih bersama Rasulullah SAW. Padahal waktu itu Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan menjadi Rasul. Artinya ikhwatul Islam, ternyata akhlak mulia Nabi SAW sudah kelihatan. Bahkan mulai di awal-awal Nabi SAW tumbuh dan berkembang menjadi seorang anak, menjadi seorang remaja, seorang dewasa. Nabi betul-betul disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya Zaid ini menjadi orang yang paling disayang oleh Rasulullah SAW. Maka sampailah dikala hijrah dari Mekah menuju Madinah, maka Zaid termasuk orang-orang yang hijrah dari Mekah menuju Madinah. Kemudian pada tahun ke-8 Hijriah, sebelum terjadi Fathu Mekah, ada sebuah peperangan di ikhwatul Islam yang akan kita tercengang memperhatikannya. Peperangan ini disebut dengan Perang Mu'tah. Perang Mu'tah ini ikhwatul Islam adalah perang yang mana pasukan kaum muslimin jumlah mereka hanya 3.000 orang saja. Sedangkan jumlah pasukan orang-orang Romawi dan orang-orang Arab yang ada di sana, mereka masih beragama Nasara, bergabung antara dua pasukan, jumlah mereka kurang lebih 120.000 orang. Artinya 3.000 melawan 120.000. Bagaimana mungkin yang 3.000 ini bisa menang? Sehingga Nabi SAW mengutus Zaid. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, kalau seandainya Zaid ini meninggal, maka digantikan oleh Ja'far.
Dan kita harus tahu bahasa kalau Nabi SAW. Apabila Nabi menyebutkan kalau dia meninggal, artinya Zaid itu betul-betul pasti akan meninggal di sana. Nabi SAW mengatakan kalau Zaid meninggal, artinya Zaid itu sudah pasti meninggal di sana. Maka digantikan oleh Ja'far. Ja'far itu siapa? Ja'far itu sepupu Nabi SAW. Anaknya Abu Talib. Abang kandungnya Ali bin Abi Talib bernama Ja'far. Maka Nabi menyebutkan kalau Zaid meninggal, maka digantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far meninggal, artinya Ja'far itu akan meninggal di sana, maka akan digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Kemudian kalau Abdullah meninggal, artinya Abdullah akan meninggal di sana. Semua pemimpin yang ditunjuk oleh Nabi SAW, Nabi memberikan bahasa bahwa mereka semuanya akan meninggal di sana. Kemudian kalau Zaid meninggal, digantikan oleh Ja'far. Kalau Ja'far yang meninggal, digantikan oleh Abdullah. Kalau Abdullah yang meninggal, silakan kalian pilih pemimpin kalian, kata Rasulullah SAW. 3.000 melawan 120.000. Bagaimana bisa mungkin ikhwatul Islam? Namun begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jika terjadi peperangan, maka meninggal Zaid, diambil kepemimpinan oleh Ja'far, meninggal pula Ja'far, diambil oleh Abdullah, meninggal pula Abdullah, maka digantikan oleh Saifullah yang bernama Khalid Ibnul Walid. Coba kita bayangkan ikhwatul Islam, kaum muslimin yang mana jumlahnya 3.000 orang, yang meninggal kurang lebih hanya 12 orang saja. Sedangkan dari kalangan musuh yang jumlahnya 120.000 orang, ribuan di antara mereka yang meninggal. Dan itu merupakan di antara karunia Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin. Walaupun jumlah mereka sedikit, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada mereka. Nah, ikhwatul Islam, pada akhirnya kaum muslimin pulang. Ketika kaum muslimin pulang, maka Nabi SAW ingin kembali mengutus pasukan. Yang mana pasukan itu dulunya dipimpin oleh Zaid, sekarang dipimpin oleh anaknya Zaid yang bernama Usama. Kenapa Nabi SAW menunjuk Usama? Karena Usama itu adalah anaknya Zaid. Ketika Usama yang memimpin kaum muslimin, maka dia akan ingat bagaimana perjuangan ayahnya melawan orang-orang yang ada di sana. Karena orang-orang Romawi yang ada di Syam itu waktu itu ada 2 orang. Yang pertama ada orang Romawi, dan yang kedua ada orang Arab, namun agamanya masih agama Nasara. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya Zaid ini ditunjuk oleh Nabi SAW, atau Usama ini ditunjuk oleh Nabi kembali melakukan perlawanan dengan orang-orang Romawi yang ada di Syam. Dan itu dilakukan oleh Nabi SAW sebelum Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya Nabi SAW meninggal. Ketika Nabi SAW meninggal, maka pasukan Usama yang tadi ditunjuk oleh Nabi SAW belum berangkat. Artinya mereka sudah meninggalkan Madinah, sudah sampai ke sebuah daerah yang bernama Juruf. Juruf itu adalah batasnya tanah haram yang ada di Madinah. Kemudian dikala mereka sampai di Juruf, mereka mengatakan kita tidak boleh meninggalkan Madinah, karena Nabi SAW dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya ikhwatul Islam, pasukan ini belum berangkat dan belum kembali ke Madinah. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Apakah mereka akan tetap pergi ke Syam, atau mereka kembali ke Madinah untuk membantu kaum muslimin, atau membantu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kemudian ikhwatul Islam, maka ketika Abu Bakar yang menjadi pemimpin, yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah mengutus pasukan yang dulu diutus oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, mengutus pasukan Usama yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mereka melawan orang-orang yang ada di Syam sana. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengutus pasukan ini yang jumlah mereka kurang lebih 3.000 pada waktu itu, maka ada di antara para sahabat yang lainnya mereka protes kepada Abu Bakar As-Siddiq. Salah satunya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Apa kata Umar? Wahai Abu Bakar As-Siddiq, atau wahai Khalifah Rasulullah, untuk sementara waktu pasukan yang tadi dikirim oleh Nabi jangan kita utus dulu. Kenapa demikian? Karena Madinah sedang membutuhkan pasukan yang banyak. Madinah mereka sedang dikepung oleh orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam. Madinah tidak aman lagi. Artinya kalau kita tetap mengutus, nanti siapa yang akan menjaga Madinah? Mana tentara yang ada di Madinah? Mana sahabat yang ada di Madinah? Mereka semuanya pergi ke Syam bersama Usama. Kalau seandainya demikian keadaannya,
Bagaimana nanti kita berada di Madinah? Itu adalah usulan daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Begitu juga dengan usulan sahabat-sahabat yang lainnya. Mereka mengatakan bagaimana kiranya kalau kita mengundur atau jangan diutus sekarang pasukan yang diutus oleh Nabi SAW. Mendengarkan kalimat seperti itu ikhwatul Islam, maka seketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dia marah. Dia mengatakan seolah-olah dia mengatakan seperti ini, dan ini merupakan pelajaran bagi kita bersama. Wahai Umar, bagaimana mungkin aku akan kembali menarik pasukan yang sudah diutus oleh Rasulullah SAW? Yang mengutus pasukan Usama ini adalah Muhammad bin Abdullah SAW. Aku, kata Abu Bakar As-Siddiq, tidak mungkin menarik pasukan yang diutus oleh Nabi SAW. Maka dia menyebutkan, wallahi la uhillu 'uqdatan aqadaha Rasulullah SAW. Aku tidak akan pernah menarik pasukan yang telah diutus oleh Nabi SAW. Demi Allah, aku tidak akan pernah menariknya. Walau anna at-tayra taqtufuna, walaupun kiranya tidak ada lagi pasukan yang ada di Madinah. Madinah ini tidak ada lagi tentaranya, tidak ada lagi sahabatnya, tidak akan ada lagi yang menjaganya, sehingga burung-burung datang. Artinya kita semuanya sudah menjadi bangkai, kita wafat untuk mempertahankan Madinah. Walau anna at-tayra taqtufuna was-siba'u min haulil Madinah, dan binatang buas mereka sudah ada di sekeliling Madinah. Walau anna al-kilaba jarat bi arjuli ummahatil mu'minin, walaupun anjing-anjing berkeliaran. Artinya ikhwatul Islam, kita semuanya yang ada di Madinah tidak bisa lagi melawan, kita semuanya meninggal. Maka aku akan tetap mengutus pasukan Rasulullah SAW. La ujahizanna jaisa Usama, maka aku akan tetap mengirim mereka, karena itu adalah utusan Nabi, bukan utusan saya, kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Apa artinya ikhwatul Islam? Kalimat dari Abu Bakar As-Siddiq ini adalah kalimat di mana dia betul-betul mengindahkan perintah Nabi SAW. Semua sahabat Nabi, mereka mengindahkan perintah Nabi. Namun momen Abu Bakar menjadi pemimpin, karena di zaman Abu Bakar yang menjadi pemimpin, kota Madinah itu kacau. Kacau kenapa ikhwatul Islam? Nabi sudah meninggal. Orang-orang yang keluar dari agama Islam banyak. Orang-orang yang tidak bayar zakat juga banyak. Orang-orang yang sudah meninggalkan syariat Islam banyak. Nah, Madinah butuh pasukan, butuh kekuatan untuk mengembalikan Islam sebagaimana semulanya. Nah, kalau seandainya pasukan ini pergi berangkat keluar, siapa yang akan membela kota Madinah? Maka itulah yang disebutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kalau seandainya kita semuanya sudah wafat, bahkan semua kita wafat dan tidak ada yang menguburkan kita, sehingga burung-burung pemakan daging sudah memakan daging kita semuanya, aku tidak akan pernah menarik pasukan yang dipimpin oleh Usama. Artinya ikhwatul Islam, pasukan ini akhirnya tetap diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ke tempat yang diinginkan oleh Nabi SAW, menuju sebuah daerah yang bernama Syam, di mana dulu terjadi perang Mu'tah yang dipimpin oleh ayahnya Usama yang bernama Zaid radhiyallahu ta'ala anhu ajma'in. Kemudian ikhwatul Islam, pada akhirnya ketika Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan ini, kalau menurut kita, kalau menurut akal pikiran kita, kalau menurut kita, Madinah sekarang tidak ada lagi orangnya, tinggal sedikit, tinggal beberapa orang saja. Karena 3.000 pasukan, mereka sudah keluar. Dan ketika Nabi SAW meninggal, di Madinah itu para sahabat hanya kurang lebih 10.000 orang saja. Itu sahabat dan sahabiat, termasuk di dalamnya wanita, termasuk di dalamnya anak-anak, termasuk di dalamnya orang dewasa. Kalau 3.000 pasukan pergi, berapa lagi yang tinggal di kota Madinah? Yang tinggal di kota Madinah, anak-anak dan kaum wanita. Sehingga siapa yang akan mempertahankan kota Madinah? Orang keluar dari agama Islam banyak. Artinya kita jangan pernah mengatakan di zaman Abu Bakar As-Siddiq banyak orang yang keluar dari agama Islam ketika Nabi meninggal. Mereka bukan hanya keluar saja. Jika mereka keluar dari agama Islam, maka mereka ingin menghancurkan kota Madinah. Itu tujuannya. Bukan hanya sekedar mereka keluar dari agama Islam. Begitu juga jika mereka tidak lagi mau membayar zakat, artinya mereka sudah membangkang kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di kota Madinah tidak lagi memiliki pasukan yang banyak. Namun pasukan yang 3.000 orang ini bahkan lebih dipimpin oleh Usama tetap diutus oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau menurut kita, maka orang-orang Madinah mereka kalah semuanya. Mereka akan mudah diserbu oleh pasukan yang ada di luarnya. Namun apa yang terjadi ikhwatul Islam? Yang terjadi adalah sebaliknya. Dan ini merupakan di antara bentuk
bahawa perintah Allah dan perintah Rasulnya pasti akan membawa keberuntungan dan kemenangan kepada kaum muslimin. Itu harus kita ingat. Abu Bakar As-Siddiq tadi tidak pernah menarik pasukan Usama karena pasukan Usama ini adalah wasiat Nabi SAW untuk mengutus ke sebuah daerah Syam. Dikala pasukan Usama ini dikirim ke daerah Syam, maka orang-orang yang ada di sekitar Madinah mengatakan, ini ungkapan orang-orang yang ada di sekitar Madinah, tidaklah orang Madinah atau tidaklah Abu Bakar mengutus pasukan keluar Madinah menuju sebuah daerah Syam. Ini anggapan orang-orang luar. Tidaklah Abu Bakar mengutus pasukan keluar Madinah kecuali di Madinah pasti lebih banyak memiliki pasukan yang lainnya. Bisa dipahami? Tidaklah Abu Bakar, karena kita misalnya, tidaklah kita mengutus pasukan keluar kecuali pasukan di dalam lebih banyak lagi jumlahnya. Itu anggapan orang-orang luar. Sehingga dengan Abu Bakar As-Siddiq mengutus pasukan Usama, maka orang-orang mulai takut kepada kaum muslimin. Kenapa mereka takut? Karena pasukan Usama saja dikirim ke daerah Syam, berarti kota Madinah akan memiliki pasukan yang lebih kuat lagi. Itu anggapan orang-orang yang ada di luar. Padahal di kota Madinah tidak ada siapa-siapa. Yang ada adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang ada adalah Umar, yang ada adalah Ali bin Abi Thalib, dan sebahagian kecil daripada sahabat Nabi SAW. Artinya ikhwatul Islam, melaksanakan perintah Nabi SAW pasti akan membawa keberuntungan, dan salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Maka setelahnya apa kata Umar? Sesungguhnya Allah telah memberikan cahaya di dalam hati Abu Bakar As-Siddiq. Dikala dulu aku melarang pasukan ini diutus, namun Abu Bakar tetap bersikeras untuk mengutus pasukan ini, dan Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kemudian ikhwatul Islam, akhirnya orang-orang yang ada di sekitar Madinah, mereka mulai takut kepada Madinah atau kepada kaum muslimin. Dengan strateginya yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, kembali mengutus pasukan Rasulullah SAW. Kemudian setelah itu ikhwatul Islam, baru Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melakukan dua hal yang tadi telah kita sebutkan. Yang pertama, mengembalikan orang yang sudah keluar dari agama Islam agar mereka kembali kepada agama Islam. Dan yang kedua, memerintahkan orang-orang yang tidak bayar zakat atau sudah mulai meninggalkan syariat agar mereka kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhwatul Islam adalah mengembalikan orang-orang yang keluar dari agama Islam kembali kepada agama Islam. Dan itu juga butuh waktu yang lama. Makanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dia adalah orang yang paling sibuk di zamannya. 2 tahun 3 bulan ibarat 20 tahun, ibarat 23 tahun. Abu Bakar memimpin 2 tahun 3 bulan, namun kepemimpinannya ibarat 23 tahun. Artinya dia bisa melakukan yang dilakukan oleh orang lain dalam 23 tahun, dia bisa melakukan dalam 2 tahun 3 bulan saja. Mengembalikan orang ke dalam agama Islam itu bukan perkara yang mudah. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Mereka-mereka yang tadinya terkena syubhat fitnah dunia ataupun fitnah syahwat, kemudian mereka kembali kepada agama Islam dan mereka kuat keimanannya. Begitu juga dengan orang-orang yang tadi sudah enggan membayar zakat. Nah, dikala Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak lagi membayar zakat, maka Umar juga protes di sana. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Wahai Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar ingin memerangi orang-orang yang tidak lagi mau membayar zakat, dan mereka mengerjakan salat, mereka mengucapkan syahadat, tapi mereka tidak mau bayar zakat. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu? Wahai Abu Bakar As-Siddiq, apakah kamu akan memerangi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Dan di sini merupakan pelajaran penting bagi kita bersama ikhwatul Islam. Bagaimana hak dan kewajiban yang harus kita lakukan jika kita mengucapkan la ilaha illallah. Abu Bakar As-Siddiq, dia memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, padahal mereka salat. Mereka bukan orang yang tidak melaksanakan salat, mereka orang yang salat. Kemudian mereka juga orang-orang yang bersyahadat, artinya mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi Abu Bakar juga memeranginya. Maka di sana Umar marah. Wahai Abu Bakar, apakah kamu akan memerangi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bukankah Nabi menyebutkan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, asama minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqi. Setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka akan terjaga darahnya dan kehormatannya. Abu Bakar As-Siddiq ditegur oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu.
Kemudian apa jawaban Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu? Wahai Umar, ketahuilah bahwa sesungguhnya Nabi menyebutkan asama minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqihi, bahwa semua orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan terjaga darahnya dan juga terjaga kehormatannya, terjaga hartanya, kecuali dengan haknya. Artinya apa, ikhwatul Islam? Pertanyaannya, apakah setiap mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surga? Apakah setiap mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk ke dalam surga? Apa jawabannya? Silakan Pak. Apakah setiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga? Tidak. Kenapa tidaknya? Jawabannya tidak. Betul. Setiap mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Pasti. Apa alasannya? Siapa yang mengatakan pasti masuk surga? Masya Allah, silakan Pak, silakan Pak. Masya Allah, Masya Allah. Tapi nanti cari alasannya ya Pak ya. Silakan, mau yang mana Pak? Silakan. Mau yang Madinah atau mau yang Mekah? Mekah lah ya. Silakan. Masya Allah. Barakallahu fiik. Apakah setiap mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga? Iya atau tidak? Iya atau tidak? Kata siapa iya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak semua orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah mereka pasti masuk surga. Kita tahukah kita yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul? Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul? Orang munafik yang ada di kota Madinah. Dia setiap hari mengucapkan la ilaha illallah. Tapi di mana dia berada? Ubay bin Salul di mana dia? Betul nih, jangan bilang-bilang orang masuk neraka bahaya. Innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Tahu kisah Abdullah bin Ubay bin Salul? Tahu atau tidak? Yang tidak tahu nanti bisa ditanya. Abdullah bin Ubay bin Salul, dia adalah tokoh yang munafikun yang ada di Madinah. Kita tahu di Madinah itu ada kaum muslimin, ada orang munafikun, dan ada orang Yahudi. Nah, yang selalu mengganggu nanti ada orang munafikun. Bosnya, tahukah kita siapa yang menuduh ibunda kita Aisyah melakukan perbuatan zina? Na'udzubillah. Siapa pertama kali mengatakan yang demikian? Abdullah bin Ubay bin Salul. Apakah mungkin orang seperti ini kita katakan masuk dalam surga? Dia mengatakan istri Nabi berzina. Na'udzubillah min dzalik. Siapa di antara kita yang berani mengatakan dia masuk surga? Tahu kita Abdullah bin Ubay? Abdullah bin Ubay bin Salul. Tahu kita atau tidak? Dia ada tokohnya munafikun. Setiap hari dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Setiap hari dia salat di belakang Nabi. Dia ikut berperang juga bersama Nabi SAW. Tapi dia disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara umum, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Dan Allah turunkan ayat, judul ayatnya atau nama ayatnya adalah suratul munafiqun. Tahu kita surat munafiqun? Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu. Siapa yang hafal surat munafiqun? Artinya apa, ikhwatul Islam? Surat ini turun gara-gara siapa? Gara-gara Abdullah bin Ubay bin Salul. Padahal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan mana? Artinya apa? Berarti setiap yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga atau tidak? Sudah mulai ragu ya? Pertama dari pasti, sekarang tidak lagi. Pasti masuk surga atau tidak? Ada yang masih bertahan, ada yang masih sudah ragu-ragu. Masih ada dua pendapat para ulama di sini. Pasti masuk surga atau tidak? Ikhwatul Islam, ketahuilah. Ini jalan tengahnya. La ilaha illallah itu kunci surga. Kita semua sepakat atau tidak? La ilaha illallah adalah kunci surga. Kita semua sepakat. Tahukah kita kunci? Ini kunci namanya. Walaupun kunci kami jelek ya. Ini namanya kunci. Kunci itu ikhwatul Islam. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibrahim Al-Jaimi rahimahullah ta'ala, setiap kunci itu pasti ada giginya. Iya atau tidak? Apakah kunci ini? Setiap kunci ada giginya. Bukan kunci hotel sekarang. Hotel sekarang tidak ada giginya. Kunci itu ikhwatul Islam. Kalau kunci ini kami bawa ke kampung,
Kemudian kami buka kamar, bisa nak terbuka dengan kunci ini? Padahal ini kunci. Kunci itu tujuannya adalah untuk membuka karena tidak sama giginya. Bisa dipahami? Kalimat la ilaha illallah adalah kuncinya surga. Tetapi kunci itu juga ada giginya. Kalau orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tidak connect dengan syarat dan rukunnya, maka tidak akan nyambung. Bisa dipahami? Iya, kalimat la ilaha illallah adalah salah satu yang bisa memasukkan seseorang ke dalam surga. Tapi kita harus ingat, kalimat la ilaha illallah ada kuncinya. Kuncinya itu apa? Itulah syaratnya, itulah rukunnya. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ingat, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah tapi dia masih minta kepada jin misalnya, bagaimana hukumnya? Jin, ampunkan, jin tolong kabulkan permintaan saya, mudahkan urusan saya. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Padahal dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah siang dan malam. Tidakkah kita tahu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ata kahinan, barang siapa yang datang kepada dukun. Dukun itu istilahnya, ini bukan semuanya. Yang disebut dengan dukun di dalam bahasa syariat adalah orang yang berkawan dengan jin dan saling tolong menolong dengan jin. Istilah dukun dalam syariat. Barang siapa yang datang kepada dukun, sekedar datang fasa alahu, kemudian dia bertanya, dia datang, dia bertanya, apa dosanya? Siapa yang mengatakan seperti itu? Masya Allah, barakallahu fiik, Allah jika khairan, syakarallahu lakum. Masya Allah, silakan. Mau minyak atau mau buku? Madinah, berarti minyak ya. Bekas sudah diambil sama Bapak. Tidak bisa dipahami, barang siapa yang datang kepada dukun, kemudian dia bertanya, dia hanya sekedar bertanya, apa sanksinya? Tidak diterima sholatnya 40 hari 40 malam. Kita tahu hadis ini. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, barang siapa yang datang kepada dukun, dia bertanya, kemudian dia percaya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia ingkar kepada apa yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu balasan bagi mereka yang hanya bertanya, atau balasan bagi mereka yang percaya, bagaimana dengan dukunnya? Orang yang datang saja tidak diterima sholatnya. Orang yang datang dan percaya berarti dia ingkar kepada Muhammad bin Abdullah. Bagaimana dengan dukunnya? Bisa dipahami? Padahal banyak dukun yang mengucapkan la ilaha illallah. Iya atau tidak? Banyak tidak? La ilaha illallah yang mengucapkan la ilaha illallah. Artinya ikhwatul Islam, la ilaha illallah adalah salah satu di antara yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Karena itu kunci surga. Iya, kita semua sepakat. Tapi kita juga harus ingat, harus ada koneksinya. Harus ada koneksinya. Koneksinya itu apa maknanya ikhwatul Islam? Disitulah yang disebutkan oleh para ulama, ada rukunnya, ada syaratnya. Rukunnya apa? Setiap mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, harus mereka ingat dua. La ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah. Ada orang yang menyembah Allah, namun ada juga orang yang dia menyembah Allah dan dia juga menyembah yang lainnya. Maka dia tidak melakukan rukunnya. Kemudian la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Itu rukunnya ada dua, an-nafi wal itsbat. Dan ini semua bisa kita lakukan. Dan yang kedua ada syaratnya. Syarat la ilaha illallah itu ikhwatul Islam. Makanya semua kita harus tahu, agar kita nanti, kenapa Abu Bakar As-Siddiq dia tetap memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat, padahal mereka salat, padahal mereka mengucapkan syahadat, mereka mengucapkan la ilaha illallah. Apa? Kenapa Abu Bakar tetap memerangi mereka? Makanya Umar marah. Ya Abu Bakar, kenapa kamu memerangi orang-orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Bukankah Nabi mengatakan mereka sudah dijaga hartanya dan darahnya? Kenapa kamu perangi? Berarti kamu menyelisih hadis Nabi. Apakah mungkin Abu Bakar menyelisih hadis Nabi SAW? Artinya ikhwatul Islam, ada makna yang terkandung di dalamnya. Berarti tidak semua mereka yang mengucapkan la ilaha illallah, kecuali mereka harus tahu rukun dan syaratnya, agar dengan kalimat la ilaha illallah ini mereka bisa masuk ke dalam surga, sebagaimana disebutkan oleh Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Siapa dulu yang mengucapkan kalimat ini masuk dalam surga? Yaitu mereka yang melaksanakan dua rukunnya, dan juga mereka yang mengetahui syaratnya. Syaratnya rukun kita tahu, an-nafi wal isbat. La ilaha, tidak ada ilah. Ilah itu ada. Ilah itu banyak. Ilah itu apa artinya? Ilah itu yang diibadati. Apakah yang diibadati selain Allah sedikit?
banyak. Ada ilah matahari, ada ilah rembulan, ada ilah binatang, ilah yang disembah selain Allah banyak. Makanya nanti di akhirat Allah perintahkan kepada semua yang disembah selain Allah ikut kepada sesembahan kalian. Dan salah satunya adalah matahari. Matahari ini banyak disembah, sehingga Allah mengatakan siapa yang menyembah matahari ikut, maka Allah masukkan matahari dan semua yang ikut kepadanya ke dalam api neraka. Kenapa demikian? Untuk menyebutkan bahawa matahari itu tidak pantas untuk dijadikan sesembahan. Begitu juga siapa yang menyembah Nabi Isa, karena yang disembah itu ada yang berhak disembah, ada yang tidak berhak disembah. Ada orang yang menyembah malaikat, dan malaikat tidak berhak disembah, dan malaikat tidak setuju kalau dia disembah. Ada orang yang menyembah Nabi Isa, Nabi Isa tidak setuju kalau dia disembah. Makanya Allah menyebutkan a'anta qulta linnasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Wahai Isa, apakah kamu dulu yang mengatakan sembah diriku? Maka Nabi Isa mengatakan di sana, tidak ya Allah. Maka akhirnya mereka yang mengikuti Nabi Isa disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana, pergilah kalian ke sana. Artinya ikhwatul Islam, yang disembah selain Allah banyak, tapi yang berhak disembah tidak ada di dunia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut artinya tidak ada yang berhak disembah. Yang disembah selain Allah banyak, yang berhak disembah tidak ada. Karena yang disembah itu zat yang maha kuasa, zat yang maha penyayang, yang memberikan rezeki, yang semuanya. Makanya Allah memiliki nama dan sifat-sifat yang indah. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, sebenarnya pembahasan ini merupakan pembahasan yang penting sekali, sehingga kita tahu kenapa Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat padahal mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan semoga kita semuanya betul-betul bisa mengucapkan kalimat yang mulia ini ikhwatul Islam, agar kita tahu bagaimana rukun dan syaratnya. Dan insya Allah besok kita akan kembali paparkan pemaparan yang sangat indah ini. Dan syaratnya secara umum, rukunnya an-nafyu wal isbat, dan syaratnya adalah ilmun, yaqinun, ikhlasun, sidqun, mahabbatun, qiyadun, qabul. Ada 7. Itu merupakan di antara syarat yang telah disebutkan oleh para ulama, yang semuanya ada tertera di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wajib bagi kita tahu semuanya supaya kita termasuk dalam hadis Nabi, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Dan semoga kita semuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah. Ikhwatul Islam, kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar dari Allah, yang salah dari kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan kejahilan kami mohon dimaafkan. Kalau ada kata-kata yang salah kami menyampaikannya. Semoga Allah ampunkan dosa kita bersama. Allah terima amal ibadah kita. Allah jadikan umrah kita adalah umrah yang mabrurah, sa'in yang masyhur, wa dzambun yang ghafur. Kalau kita pulang mohon pengalaman, semoga Allah menjaga kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله